Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 34 Memarahi Prajurit Intifana. Sempurna, tanpa noda sedikit pun. Kecantikan alami yang melampaui semua yang lain. Jiang Chen telah melihat semua jenis gadis cantik, dan ketika dia berada di puncaknya, bahkan para perawan yang paling cantik pun akan melemparkan diri mereka ke Jiang Chen. Akan tetapi, Jiang Chen hanya fokus pada kultivasinya. Dia tidak ingin terganggu oleh para wanita. Itulah sebabnya dia bahkan tidak repot-repot melihat para perawan suci itu. Akan tetapi, dia bahkan tidak dapat mengalihkan pandangan dari gadis muda berusia 14 tahun di depannya ini. Dia merasa seperti sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sebenarnya, Jiang Chen telah melihat dan mengalami hampir semua hal yang ditawarkan dunia ini, tetapi jika menyangkut soal cinta dan hubungan, dia hanyalah seorang pemula. Nona muda ini adalah nona muda dari keluarga Yan Chen Yu. Menara Hujan Berkabut mempunyai nama lain sebelum Yan Chen Yu lahir, dan baru berganti nama menjadi Menara Hujan Berkabut setelah dia lahir. Dari sini, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa Yan Zanyun sangat mencintai putrinya. Yan Chen Yu mendongak dan menatap Jiang Chen sambil tersenyum. Pandangannya begitu murni, dan senyumnya begitu bersih. Dia tampak bagaikan peri dari surga. Namun, wajah Yan Chen Yu pucat dan dia tampak sakit. Kendati sudah lama sakit, kecantikannya tidak terpengaruh sedikit pun. "Hei anak kecil, apa yang kamu lihat?" Seorang prajurit Intifana dari keluarga Yan berteriak ke arah Jiang Chen. Jiang Chen terbangun dan menyadari bahwa pikirannya telah mengembara untuk sementara waktu tadi. "Apa-apaan ini, kok pikiranku jadi melayang? Ini pasti lelucon terbesar tahun ini. Jangan bilang ini terjadi karena cinta." Jiang Chen tidak bisa berkata apa-apa, orang sepertinya sudah lama melupakan perasaan pikirannya melayang. Namun, dia baru saja mengalami perasaan itu lagi karena seorang wanita muda. Ini merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang sepertinya. "Mengapa kamu berteriak padaku? Kalau aku tidak melihat wanita muda itu, bagaimana aku bisa tahu apa situasinya?" Jiang Chen menatap prajurit Intifana itu dan menjawab dengan tidak sopan. Tentu saja, dia juga mencoba menutupi rasa malunya. Bagus. Sebaiknya kau sembuhkan Yuer. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran yang bagus." Prajurit inti mortal sangat marah. Dengan statusnya, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu, terutama seseorang yang masih sangat muda. "Cukup." Yan Zanyun menenangkan semua orang dan berjalan di depan Yan Chen Yu. "Yuer, bagaimana perasaanmu hari ini?" "Ayah, aku baik-baik saja," kata Yan Chen Yu. Suaranya seperti hujan berkabut, sangat menenangkan. "Yuer, perkenalkan, saudara Jiang Chen. Katanya dia bisa menyembuhkan penyakitmu." Cara Yan Zanyun memandang putrinya adalah tatapan yang dipenuhi kesakitan dan kesedihan. "Ayah, biarkan saja, penyakitku tidak bisa disembuhkan." Yan Chen Yu menggelengkan kepalanya. Jiang Chen menatap Yan Chen Yu lagi. Karena semua orang yang hadir berada di level Intifana, dia tidak menggunakan indera keilahiannya untuk memindainya. Indera keilahiannya masih lemah, dan Yan Zanyun yang merupakan prajurit Intifana tahap akhir dapat dengan mudah mengetahui apakah Jiang Chen menggunakan indera keilahiannya. Akan tetapi, Jiang Chen mempunyai penglihatan bagaikan elang. Ia dapat melihat energi Yan Chen Yu, dan ia dengan hati-hati dan akhirnya mengonfirmasikan pikirannya. "Nona muda Yan, aku ingin bertanya kepadamu, setiap kali penyakit itu menyerangmu, apakah kamu merasakan dingin yang menusuk di seluruh tubuhmu, seolah-olah ada gletser yang mengalir di dalam tubuhmu, membekukan organ-organ dalammu?" Jiang Chen bertanya. Yan Chen Yu sudah kehilangan semua harapannya, namun matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Jiang Chen dengan matanya yang indah, dan bibir manisnya sedikit terbuka. "Benar sekali, Tuan Jiang. Nama saya Yan Chen Yu." Yan Chen Yu membungkuk sedikit ke arah Jiang Chen. Yan Zanyun dan pria-pria lainnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hanya dengan sekali lihat, pemuda ini bisa mengetahui gejala dan rasa sakit yang dialaminya. Jiang Chen adalah orang pertama yang mampu melakukan ini, dan hal ini membuat mereka semakin menganggap serius pemuda di depan mereka ini. "Biar saya tanya sekali lagi. Setiap kali penyakit itu menyerang, tubuh Anda akan mulai menggigil, dan darah akan membeku. Anda akan kesulitan bernapas, seolah-olah Anda sudah mati. Anda tidak bisa merasakan apapun kecuali sensasi aneh dan menyakitkan dari sesuatu seperti ular yang bergerak di dalam tubuh Anda, dan rasa sakit itu sangat kuat." Jiang Chen berkata lagi. "Benar sekali. Persis seperti itulah perasaanku." Yan Chen Yu bahkan lebih terkejut lagi. Ia sendiri tidak dapat menggambarkan perasaan itu, dan ia selalu pingsan karena rasa sakitnya. Namun satu hal yang ia yakini adalah bahwa benar-benar ada sesuatu yang terasa seperti ular yang bergerak di dalam tubuhnya.
Rasanya seperti ada sesuatu yang asing bagi tubuhnya telah masuk dan mulai menghancurkannya. Penyakit itu menyerang saat kamu berusia 7 tahun, dan kambuh setiap tahun. Rasa dingin yang menusuk di tubuhmu semakin kuat setiap kali kamu sakit, dan jika aku benar, saat terakhir kali penyakit itu menyerang, rasa dingin itu seperti bilah es dingin yang mengiris tubuhmu dari dalam, menghancurkan segalanya. Jiang Chen berkata lagi. Semua orang mendengarkan dengan gembira. Cara mereka memandang Jiang Chen telah berubah total. Apa yang dikatakan saudara Jiang Chen sepenuhnya benar. Terakhir kali penyakit itu menyerang Yuer, hawa dingin yang menusuk tulang telah meninggalkan tubuhnya, dan kami bahkan tidak bisa mendekatinya. Rasanya seperti bilah es dingin yang menghancurkan semua yang ada di ruangan itu, hampir menghancurkan rumahnya. Yan Zanyun berkata dengan penuh kegembiraan, seolah-olah dia akhirnya melihat harapan. Mata Yan Meng yang ada di dekatnya berbinar. Ia tidak pernah menyangka Jiang Chen ternyata begitu berpengetahuan. Jika Jiang Chen benar-benar dapat menyembuhkan penyakit Yan Chen Yu, maka ia pasti akan mendapat imbalan karena telah membawanya ke sini. Tuan Jiang, apakah penyakit saya ini bisa disembuhkan? Ekspresi Yan Chen Yu adalah ekspresi orang yang baru saja melihat cahaya untuk pertama kalinya. Bisakah disembuhkan? Jiang Chen mulai tertawa mengejek. Dia terlahir dengan 9 meridian yin dan tubuh 9 yin yang diwarisi dari zaman kuno. Jenis tubuh ini sangat langka sehingga mungkin tidak akan muncul sekali setiap 10.000 tahun, dan para idiot ini ingin menyingkirkannya. Jiang Chen merasa ingin memarahi mereka. Bisakah saya membaca denyut nadi Anda, Nona muda Yan? Jiang Chen bertanya. Baiklah, cepatlah duduk, Yuer. Biarkan saudara Jiang Chen memeriksa denyut nadimu. Yan Zanyun berkata tergesa-gesa. Ini adalah satu-satunya harapannya, dan dia tidak mampu kehilangannya. Baiklah. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya sebelum perlahan berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dia mengulurkan tangannya kepada Jiang Chen. Jiang Chen duduk berhadapan dengan Yan Chen Yu. Ia menempelkan dua jarinya pada lengan Yan Chen Yu. Lengannya terasa dingin, tetapi kulitnya lembut dan halus seperti sutra. Namun, Jiang Chen tidak membiarkan pikirannya melayang untuk kedua kalinya. Energi mental Jiang Chen segera berubah menjadi aliran energi yang langsung masuk ke tubuh Yan Chen Yu dari jari-jarinya. Dia segera menemukan bahwa saat ini di dalam tubuhnya ada 8 meridian yin. Masing-masing dari mereka seperti jembatan di dalam tubuhnya, tetapi ke-8 meridian yin ini sepenuhnya tertutup oleh energi termal, membuatnya mustahil bagi orang awam untuk menemukannya. Setelah memeriksa setiap bagian tubuh Yan Chen Yu, ekspresi Jiang Chen berubah drastis. Wah! Jiang Chen menamparkan meja, menghancurkan meja kayu kokoh itu menjadi beberapa bagian. Benar-benar memalukan. Kalian semua benar-benar memalukan. Jiang Chen berkata dengan ekspresi marah. Dimarahi oleh Jiang Chen, Yan Zanyun dan yang lainnya tidak marah. Mereka menatap Jiang Chen yang marah dengan cemas, termasuk Yan Chen Yu. Tidak seorang pun tahu mengapa dia begitu marah. Biarkan aku bertanya pada kalian semua, mengapa kalian membiarkan dia memakan buah naga api? Jiang Chen bertanya dengan marah. Benar sekali, terakhir kali penyakitnya menyerang, gejalanya terlalu serius. Kami hanya bisa menggunakan buah naga api untuk menekan rasa dingin di tubuhnya. Kata Yan Zanyun. Semua orang menaikkan level Jiang Chen di dalam hati mereka ke level yang lebih tinggi. Hanya dengan membaca denyut nadinya, dia mampu mengetahui bahwa Yan Chen Yu telah memakan buah naga api. Jadi, kalian bersiap untuk membiarkan dia memakan buah naga api lagi agar bisa membantu menekan rasa dingin yang menusuk di tubuhnya. Jiang Chen sangat marah, ia merasa seperti sedang berbicara dengan sekelompok orang idiot dan hanya membuang-buang waktu dan pengetahuannya. Itu benar. Yan Zanyun menjawab dengan jujur. Memang, dia berencana menggunakan buah naga api untuk terus menekan rasa dingin di tubuh Yan Chen Yu. Bodoh, ini benar-benar bodoh. Aku harus mengatakan yang sejujurnya pada kalian semua, jika Yan Chen Yu meninggal, itu karena kalian. Kalian semua bukan saja menyebabkan kematiannya, tetapi kalian juga menunda kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, kalian bisa menyewa orang lain. Aku pergi sekarang. Jiang Chen benar-benar marah sekarang. Saudara Jiang Chen, saudara Jiang Chen. Yan Zanyun mulai panik dan bergegas untuk menghentikan Jiang Chen pergi. Orang-orang lainnya merasa ada yang tidak beres. Karena itu, bahkan ketika mereka dimarahi oleh Jiang Chen, mereka tidak merasa marah padanya. Saudara Jiang Chen, ada apa dengan itu? Kami menggunakan buah naga api dan biji yang murni untuk menekan hawa dingin yang menusuk di tubuh Yuer. Ada apa dengan itu? Ini adalah solusi yang telah ditemukan oleh banyak Grandmaster. Seorang lelaki tua Mortal Core tingkat menengah bertanya dengan bingung. Itu omong kosong. Solusinya.
Biar ku beritahu sesuatu, Yan Chen Yu lahir dengan 9 meridian yin, yang merupakan kondisi langka yang jarang terlihat setiap 10.000 tahun. Dia berpotensi menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Dia sangat sehat. Jiang Chen berkata sambil mengungkapkan kemarahannya yang memuncak. Apa? 9 meridian yin. Semua orang terkejut, mereka belum pernah mendengar nama 9 yin meridian sebelumnya. Jika kondisi tubuh langka seperti ini muncul pada seorang pria, dia akan hancur. Namun, jika muncul pada seorang wanita, maka itu akan menjadi kondisi langka. Semua wanita dilahirkan dengan karakteristik yin. Tubuh putri Anda akan menghasilkan 1 meridian setiap tahun, dan itu akan mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, setiap kali membangun 1 meridian, seluruh tubuhnya akan menderita sakit parah. Yang disebut penyakit sebenarnya hanyalah meridian yang sedang dibangun. Saat ini, tubuhnya telah membangun 8 meridian yin, dan ketika meridian yin ke-9 muncul, seorang jenius yang kuat dan hebat dengan kemampuan hebat akan lahir. Namun, Anda terus menggunakan bahan-bahan yang murni itu untuk menekan pembangunan meridian yin-nya. Jika hanya ini yang telah Anda lakukan, saya masih akan memiliki cara untuk menyelamatkannya. Namun, Anda telah membiarkannya memakan buah yang paling murni, buah naga api. Ini telah sepenuhnya menghancurkan semua harapan untuk membangun meridian yin ke-9. Sekarang bahkan seorang dewa tidak dapat menyelamatkannya, dia tidak akan pernah bisa hidup lebih dari 15 tahun. Jika kalian terus memberinya makan buah naga api, maka itu hanya akan mempercepat kematiannya. Jiang Chen menjelaskannya secara rinci. Ia merasa harus memberitahu kelompok idiot ini seberapa serius kesalahan mereka. Wah! Apa yang diucapkan Jiang Chen telah mengejutkan Yan Zanyun. Ekspresi wajahnya berubah pucat, dan seluruh tubuhnya menggigil. Jadi, putrinya tidak sakit, dan jika bukan karena dia yang berusaha keras menghentikan pembentukan meridian yin, putrinya pasti sudah menjadi seorang jenius tak tertandingi di abad ini. Semua ini karena kesalahannya sendiri. Dia telah menghancurkan putri kesayangannya dengan tangannya sendiri. Kalian semua adalah sekumpulan orang tua bodoh, ini benar-benar membuatku marah. Aku akan pergi sekarang, tidak perlu mengusirku. Jiang Chen berkata sebelum dia mulai berjalan menuju pintu keluar aula pertemuan. Saudara Jiang Chen. Tolong jangan pergi, saudara Jiang Chen. Beberapa prajurit inti fana mengikuti Jiang Chen dengan tergesa-gesa. Mereka tidak peduli dengan omelan Jiang Chen. Pemuda ini adalah harapan kelangsungan hidup wanita muda itu. Saudara Jiang Chen, karena kamu sudah mengenali 9 meridian yin, aku yakin pasti ada cara untuk menyelamatkan putriku. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan putriku, selama kamu bisa menyelamatkannya, tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Yan Zanyun datang di depan Jiang Chen, bertanya dengan nada memohon. Jiang Chen tersenyum dalam hatinya. Apa yang telah ditunggunya adalah sebuah janji dari Yan Zanyun. Kondisi Yan Chen Yu tidak dapat diselesaikan oleh siapapun selain dirinya, yang dulunya adalah orang suci terhebat di dunia. Baginya, menolong Yan Zanyun adalah hal yang mudah.